Kegagalan reproduksi pada ternak kelinci adalah berupa kegagalan kebuntingan dan literses yang rendah. Jika di dalam melakukan budidaya ternak kelinci, terutama dalam melaksanakan manajemen perkawinan yang dilakukan secara sembarangan, sangat berpotensi untuk terjadinya kegagalan kebuntingan. Bila hal ini terjadi, berarti suatu kerugian, baik rugi waktu, tenaga, maupun rugi biaya. Untuk mencegah atau memperkecil kegagalan reproduksi pada ternak kelinci, terlebih dahulu harus mengetahui penyebab dari kegagalan tersebut. Oke dulur, di video kali ini Media Kampung akan membahas tentang faktor yang menyebabkan kegagalan bunting pada kelinci. Bagaimana videonya? Simak sampai selesai. Ada beberapa penyebab kegagalan reproduksi pada ternak kelinci yang sangat umum. Di antaranya, umur induk dan pejantan yang terlalu muda untuk dikawinkan. Hal ini sering terjadi jika peternak mendapatkan calon bibit dari peternakan yang tidak membuat silsilah dan tidak ada catatan produksi dan reproduksi. Akibatnya, peternak tidak tahu umur dari calon bibit yang akan dikawinkan dan akan langsung mengawinkannya. Usia dewasa pada kelinci sangat bervariasi dan sangat bergantung pada breednya. Kelinci betina lebih dahulu dewasa daripada kelinci pejantan. Untuk kondisi Indonesia, hasil survei pada peternakan rakyat, kelinci jantan pertama kali dikawinkan pada umur 8 bulan. Sedangkan pada kelinci betina pada umur 6 bulan oleh Sastro Diharjo tahun 1985. Untuk kelinci betina sebenarnya dapat diketahui apakah telah birahi atau tidak, yaitu dengan cara memeriksa vagina kelinci. Jika vagina kelinci membengkak dan berwarna kemerahan, berarti kelinci betina sedang birahi. Sedangkan untuk kelinci jantan, walaupun sudah dapat melakukan perkawinan pada umur 4 bulan, akan tetapi untuk fertilisasi yang baik adalah pada umur 8 bulan. Yang kedua, terjadinya bunting semu akibat dari penanganan yang kasar. Bunting semu pada ternak kelinci merupakan kejadian yang biasa pada ternak kelinci. Pada kejadian bunting semu, induk kelinci seolah-olah akan beranak, yang ditandai dengan mencabuti bulu pada hari ke-16 sampai dengan hari ke-19. Hal ini disebabkan oleh penanganan yang kasar, dinaiki oleh betina lain, atau waktu dikawinkan tidak terjadi perkawinan. Perlakuan ini menyebabkan adanya korpus luteum persisten yang tertahan selama 2 minggu. Jika induk dikawinkan, biasanya akan terjadi kebuntingan. Yang ketiga, kualitas semen pejantan yang kurang baik. Kegagalan kebuntingan pada induk dapat juga disebabkan oleh kondisi semen pejantan yang kurang baik. Hal ini terjadi akibat seringnya pejantan dikawinkan, sehingga semen yang dihasilkan pada waktu kawin, kuantitas dan kualitasnya menurun. Oleh karena itu, sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan semen pejantan secara berkala, yang meliputi pemeriksaan mikroskopis seperti bau, kekentalan, dan juga mikroskopis seperti gerakan massa, konsentrasi motilitas. Keempat, kesehatan induk. Induk yang sedang sakit sebaiknya tidak dikawinkan, karena selain induk mudah abortus, juga dapat menyulitkan kebuntingan akibat kegiatan hormonal yang tidak beraturan. Selain itu, stres lingkungan berupa cekaman suhu yang terlalu panas, lingkungan yang terlalu ramai dapat menyebabkan terjadinya abortus pada induk kelinci. Yang kelima, suhu lingkungan yang tidak tepat untuk mengawinkan. Waktu mengawinkan induk kelinci yang tepat, terutama yang dipelihara pada daerah dataran rendah, adalah
pagi hari atau sore hari pada saat suhu lingkungan tidak terlalu panas. Sedangkan pada daerah dataran tinggi, waktu untuk mengawinkan kelinci tidak menjadi masalah karena suhu lingkungan sudah dalam keadaan sejuk sehingga peternak tinggal menyesuaikan waktu luang yang tersedia. Kegagalan kebuntingan banyak terjadi pada perkawinan kelinci yang dilakukan dengan suhu lingkungan yang terlalu panas. Tekanan lingkungan yang panas pada pejantan dapat menghambat fertilitas, sedangkan pada betina berisiko terjadinya kematian embrio atau terjadinya abortus. Selain itu, ada kecenderungan induk kelinci menghasilkan litter size yang rendah, sehingga tidak menguntungkan dalam budidaya. Waktu yang tepat untuk kelinci kawin adalah pada saat betina sedang estrus. Oleh karena itu, sebelum dikawinkan sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada induk. Jika dipaksakan akan mengawinkan induk yang tidak estrus, sangat berisiko tidak terjadinya kebuntingan sehingga dapat merugikan peternak. Dalam hal ini, estrus adalah birahi. Yang keenam, cara melakukan perkawinan. Cara kawin dengan kawin alami sebaiknya dilakukan pada kelinci dalam satu jenis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penetrasi kelamin jantan pada alat kelamin betina. Perkawinan yang berbeda breed pada kelinci, terutama jika postur pejantan lebih kecil dari betina, tentu saja akan menyulitkan kopulasi. Akibatnya dapat merangsang terjadinya bunting semu pada induk kelinci, dan hal ini merupakan kegagalan reproduksi. Perkawinan dalam satu breed kadang-kadang dapat juga bermasalah, yaitu pada keadaan induk kelinci tidak mau untuk dikawini. Pada keadaan seperti ini perlu dibantu, karena kalau dibiarkan akan berakibat menurunnya libido pejantan pada induk dan dapat merangsang bunting semu. Jika Anda ingin melakukan perkawinan persilangan, sebaiknya dilakukan dengan metode inseminasi buatan. Yang ketujuh, kualitas dan kuantitas pakan. Kualitas pakan yang jelek akan beresiko terjadinya kegagalan kebuntingan pada induk kelinci karena nutrisi yang dibutuhkan tidak seimbang. Hal ini sering terjadi pada induk yang tidak mendapatkan makanan tambahan akan tetapi hanya diberikan hijauan. Demikian juga dengan kuantitas pemberian pakan pada induk kelinci. Pemberian pakan tambahan sebaiknya secukupnya sesuai dengan kebutuhan induk. Pemberian yang berlebihan sangat beresiko terjadinya penimbunan lemak pada saluran reproduksi induk yang dapat menghambat kebuntingan. Sebaliknya, pemberian pakan yang kurang akan menurunkan kesehatan induk, terutama pada pemeliharaan kebuntingan. Yang kedelapan, jarak kawin setelah beranak yang terlalu cepat. Ternak kelinci yang baru beranak pada pemeliharaan tradisional yang mencampurkan pejantan dalam satu kandang dengan induknya biasanya akan segera dikawini pejantan. Pada dasarnya, induk yang baru beranak dalam keadaan estrus dan siap menerima pejantan. Jika terjadi perkawinan, biasanya akan terjadi kebuntingan. Yang menjadi persoalan adalah kesehatan reproduksi induk belum pulih, sehingga pada perkawinan yang fertil akan menyulitkan embrio untuk berimplantasi atau bertaut pada dinding uterus. Selain itu, akan terjadi tarik-menarik hormonal antara hormon yang mengatur reproduksi air susu dengan yang mempertahankan kebuntingan. Akibatnya, produksi air susu akan berkurang, tidak mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Apalagi jika jumlah anak yang dilahirkan cukup banyak. Selain itu, apabila terjadi kebuntingan, biasanya akan memiliki litter size yang rendah. Akibatnya sulit embrio untuk bertaut pada dinding uterus yang masih luka. Dinding uterus yang luka akan memproduksi sel darah putih yang berguna untuk mencegah penyakit dan menyembuhkan, yang sekaligus dapat membunuh sperma yang berhasil masuk ke dalam uterus. Pengamatan di kandang persoan balitnak
induk kelinci Rex yang dikawinkan 1 minggu setelah beranak. Rata litter size adalah 3 ekor. Cukup sekian video kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung atau bagi senior-senior yang sudah berpengalaman dalam beternak kelinci bisa memberikan saran dan masukannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Sekian dan see you.